Batam tidak pernah benar-benar tidur. Di balik lampu restoran mewah dan kapal yang hilir mudik ke Singapura, ada api yang membakar diam-diam. Berawal dia sebagai staf di dishwashing area, pencuci piring, lalu bercita-cita untuk menjadi seorang koki. Ia datang ke Batam hanya untuk memasak. Tapi yang ia temukan bukan resep, melainkan jaringan kejahatan. Mengalami ancaman diremehkan bahkan, ketika dapur hampir menjadi kuburnya, ia berjuang meskipun sendiri. Tetap bertahan sampai semua kebenaran terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Sahabat Rora dimanapun kalian berada. Kali ini Rora membawa kisah cerita dari kota Batam, Kepulauan Riau. Bantulah channel Rora agar terus berkembang. Dengan tekan like, share, dan subscribe ya. Silahkan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Siapa tahu kelak Atu bisa membawakan kisah dari daerah dan tempatmu tinggal. Asal kalian bisa menceritakan sedikit tentang keindahan kota atau daerahmu. Juga nama kalian akan aku sentil pada episode berikutnya. Apabila nama kota kalian terpilih dalam kisah dan drama Aurora berikutnya. Juga jangan lupa untuk single loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah diari Aurora lainnya. Aku doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam bisnis dan usaha, juga rizki yang melimpah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Yuk kita ikuti saja kisahnya. Batam Center malam itu bersinar seperti kota yang tak pernah peduli pada orang kecil. Lampu restoran Le Meridian Batam memantulkan kilau emas di kaca besar, menghadap laut. Di ruang makan, tamu-tamu berbicara dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Gelas wine berdenting lembut. Di belakang dapur, panas. Uap. Bau minyak. Dan di sudut paling belakang, berdiri seorang perempuan 25 tahun dengan tangan terendam air sabun panas. Namanya Alia Prameswari. Memangnya tukang cuci piring bisa jadi koki? Suara itu datang seperti pisau. Chef Adrian Mahendra berdiri dengan jas dapur putih bersih. Tinggi, tegap, tatapan dingin. Di sebelahnya Kevin Santoso tertawa kecil. Anak kampung dari Tegal mau jadi koki fine dining? Bangun dulu dari mimpi Alia. Tangan Alia tetap menggosok piring. Air panas membuat kulitnya memerah. Tapi ia tak menjawab. Ia sudah hafal suara ejekan itu. Setiap malam, setiap hari, di dapur itu, ia bukan manusia. Ia bayangan. Restoran itu terkenal di Batam. Bahan impor langsung dari Singapura. Minyak truffle Italia. Daging Wagyu grade A. Wine kelas premium. Harga makan bisa lebih dari 5 juta per orang. Tapi area cuci piring adalah dunia berbeda. Lantai licin. Lampu neon berkedip. Teriakan Chef Adrian tak pernah berhenti. Alia, piring kurang, cepat. Baik, Chef. Suaranya pelan tapi stabil. Tak ada yang tahu, setiap ia mencuci piring, ia menghafal aroma. Bawang putih yang terlalu lama. Mentega yang hampir gosong. Daging yang belum cukup resting. Indranya berbeda. Sejak kecil ia bisa mengenali bahan hanya dari bau. Ibunya dulu berkata, "Kamu punya hidung koki." Ia percaya itu. Tapi di sini, ia hanya tukang cuci piring. Satu-satunya yang memperlakukannya seperti manusia adalah Madam Helena, sommelier senior restoran itu. Perempuan 50-an, elegan, tajam. "Jangan dengarkan mereka," katanya suatu malam. Dapur adalah tempat kejujuran, bukan ego. Alia menyimpan kalimat itu. Namun malam itu, ia mencium sesuatu yang aneh. Minyak truffle. Aromanya tidak dalam, tidak earthy. Ada bau kimia tipis. Ia terdiam. Lalu mendengar Kevin berbisik pada Adrian. Barang dari Vino sudah masuk. Yang asli simpan seperti biasa. Jantung Alia berdetak lebih cepat.
Yang asli? Simpan? Ia pura-pura tak dengar. Tapi malam itu, saat dapur hampir kosong, ia melihat sendiri. Chef Adrian mengeluarkan botol truffle asli, memberikannya pada Kevin. Kevin memasukkannya ke tas hitam, lalu mengganti isi botol di kulkas dengan minyak murah. Alia membeku. Itu bukan sekedar curang. Itu penipuan. Dan pelanggan yang membayar mahal, ditipu. Malam itu di kos kecilnya di Batu Aji, ia tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit. Jika ia diam, ia aman. Jika ia bicara, ia bisa hancur. Tapi ia datang ke Batam bukan hanya untuk mencuci piring. Ia datang untuk belajar. Dan mimpi tidak tumbuh di tanah kotor. Keesokan harinya, masalah datang lebih cepat. Sabtu malam, restoran penuh. Rumor beredar. Seorang kritikus kuliner Singapura datang tanpa identitas. Dan Vino Halim, pemasok bahan impor, akan hadir dengan investor besar. Tiba-tiba, David, asisten manajer, tergelincir. Panci saus tomat panas tumpah ke kompor. Api menyala. Dapur kacau. 2 kompor rusak total. Pesanan menumpuk. Chef Adrian mulai panik. Kita mati malam ini. Dan saat itulah, Alia melepas sarung tangan karetnya. Saya bisa bantu. Semua tertawa. Kevin bahkan bertepuk tangan. Tukang cuci piring mau selamatkan dapur Michelin? Alia menatap lurus ke Chef Adrian. Saya hafal semua resepnya. Sunyi. Waktu berjalan. Pesanan terus masuk. Vino akan tiba 15 menit lagi. Chef Adrian menatap dapur yang lumpuh. Lalu berkata dingin. Baik, masuk. Dan malam itu, Alia berdiri di depan kompor untuk pertama kalinya. Ia mencium minyak. Palsu. Yang asli ada di laci bawah. Katanya pelan. Kevin membeku. Chef Adrian menegang. Tapi tak ada waktu. Ia mengambil minyak asli dan mulai memasak. Risotto, steak, pasta. Semua ia ukur dari aroma, dari suara, dari rasa udara. Dalam 30 menit, pesanan keluar. Dan lebih sempurna dari biasanya. Dari ruang makan terdengar gumaman puas. Bahkan Vino berkata, malam ini rasanya berbeda. Lebih jujur. Chef Adrian tak menjawab. Tatapannya kini berubah. Bukan lagi meremehkan, tapi waspada. Alia tahu terlalu banyak. Dan itu berbahaya. Di luar restoran, seseorang menelpon. Gadis itu mulai mencium sesuatu. Kita harus hati-hati. Hujan turun perlahan di Batam. Dan tanpa Alia sadari, ia baru saja masuk ke permainan yang jauh lebih besar dari dapur. Pagi di Batam Center terlihat tenang. Laut biru, kapal-kapal kecil melintas perlahan. Gedung-gedung tinggi berdiri angkuh seolah tak pernah menyimpan kebusukan. Tapi di dalam La Meridian Batam, suasana berbeda. Tatapan berubah, bisik-bisik terdengar. Alia tak lagi hanya tukang cuci piring. Ia kini berdiri di area prep sebagai asisten koki. Promosi mendadak. Tak ada yang benar-benar senang. Kevin yang paling jelas menunjukkan ketidaksukaan. Kamu pikir satu malam hebat sudah bikin kamu sejajar dengan kami? Alia tak menjawab. Ia sedang mengiris bawang bombay. Tangannya stabil, napasnya teratur. Ia tahu, ini belum kemenangan. Ini baru permulaan perang. Siang itu, kiriman bahan impor datang. Kotak-kotak bertuliskan Premium Imported Singapore. Seperti biasa, Vino Halim datang memeriksa sendiri. Vino masuk dengan jas mahal dan senyum tipis. Chef Adrian, tamu saya minggu ini sangat penting. Matanya lalu berhenti pada Alia. Ini yang kemarin memasak? Chef Adrian menjawab singkat. Asisten baru. Vino mendekat sedikit. Kamu punya bakat. Sayang kalau salah jalan. Kalimatnya lembut, tapi ancamannya terasa. Alia membalas dengan sopan. Saya hanya ingin memasak dengan bahan yang benar, Pak. Sunyi. Chef Adrian langsung memotong pembicaraan. Alia, kembali kerja.
Tapi Vino tersenyum kecil, seolah mencatat namanya dalam daftar. Sorenya, Alia menemukan sesuatu lagi. Daging Wagyu grade A. Labelnya benar, tapi pola marblingnya tidak konsisten. Ia menekan sedikit teksturnya, tidak sepadat yang seharusnya. Ini bukan A5, bisiknya. Kevin mendengar. Kamu sok pintar lagi. Alia mengangkat kepala. Kalau dimasak, seratnya akan kering di tengah. Kevin mendengus. Baik, kita lihat saja. Malamnya, meja VIP mengeluh. Stik tidak selembut biasanya. Chef Adrian menatap Kevin tajam. Kevin menatap balik ke Alia. Dan untuk pertama kalinya, Chef Adrian mulai sadar Alia tidak mengada-ada. Ia benar. Namun kemenangan kecil itu membawa masalah besar. Saat istirahat malam, Alia menerima pesan tak dikenal. Jangan campuri urusan yang bukan milikmu. Ia membeku. Nomor tanpa nama. Tak lama kemudian, Madam Helena mendekatinya. Kamu mulai terlalu terlihat, Bu. Mereka tahu saya curiga. Helena menatap ke arah ruang kantor kaca di lantai atas. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar minyak truffle. Aku sudah mencurigai ini lama. Seberapa besar? Cukup besar untuk membuat orang menghilang. Kalimat itu membuat tengkuk Alia merinding. Malam semakin larut. Dapur hampir kosong. Alia hendak pulang ketika ia melihat Kevin berbicara di parkiran belakang. Dengan dua pria berbaju hitam, salah satu menyerahkan amplop tebal. Kevin menyimpannya cepat. Alia mundur perlahan, tapi kakinya menginjak kaleng kosong. Bunyi nyaring, semua kepala menoleh. Kevin melihatnya, tatapan itu tak lagi sinis. Itu tatapan orang yang tahu rahasianya terancam. Alia, kamu belum pulang? Saya baru selesai bersih-bersih. Kevin tersenyum. Terlalu ramah. Hati-hati jalan ya. Batam akhir-akhir ini banyak kecelakaan. Ancaman jelas. Di kosnya di Batu Aji, listrik sempat padam malam itu. Alia duduk dalam gelap. Jantungnya masih berdebar. Ia membuka ponsel. Pesan kedua masuk. Kalau kamu ingin tetap hidup, tutup hidungmu. Tangannya gemetar. Ia sadar satu hal. Ini bukan lagi soal promosi. Ini soal keselamatan. Keesokan paginya, Chef Adrian memanggilnya ke kantor. Kenapa kamu terus mengomentari bahan? Saya hanya mengatakan yang saya cium, Chef. Mulai sekarang, jangan terlalu banyak bicara. Kalau bahannya salah, Chef Adrian mendekat. Di dapur ini, yang salah bukan bahan. Yang salah adalah orang yang tidak tahu tempatnya. Alia menatap lurus. Kalau tamu dirugikan, hening. Untuk sepersekian detik, ada sesuatu di mata Adrian. Keraguan, ketakutan. Lalu ia berbalik. Kamu fokus masak saja. Malam itu Madam Helena membawa sesuatu. Alat perekam kecil. Kalau kamu ingin selamat, kita butuh bukti. Bu, ini berbahaya. Lebih berbahaya kalau kita diam. Alia menggenggam alat itu. Tangannya tidak lagi gemetar. Ada tekad baru. Ia bukan hanya membela mimpi. Ia membela kebenaran. Namun seseorang sudah lebih dulu bergerak. Di sebuah mobil hitam dekat pelabuhan Sekupang, Vino berbicara di telepon. Gadis itu tidak boleh jadi masalah. Awasi dia. Lampu-lampu pelabuhan memantul di kaca mobil. Dan di saat yang sama, Alia tidak tahu. Ia sudah resmi menjadi target. Batam pagi itu diguyur hujan tipis. Laut tampak abu-abu. Angin dari arah Singapura membawa hawa asin dan dingin. Tapi di dalam La Meridian Batam, suasana justru panas. Sejak malam ancaman itu, Alia merasa setiap langkahnya diawasi. Kevin lebih sering berdiri di belakangnya. Chef Adrian lebih sering diam, terlalu diam. Madam Helena hanya berbisik singkat pagi itu. Kita mulai malam ini. Alia mengangguk. Di sakunya, alat perekam kecil tersembunyi rapi. Siang hari, kiriman bahan datang lagi.
Kali ini lebih banyak. Kotak-kotak besar dengan segel impor. Alia memperhatikan dari jauh. Ia melihat Kevin membuka satu kotak daging, mengambil 2 potongan terbaik, memisahkannya. Yang lain tampak kualitas lebih rendah. Chef Adrien masuk beberapa menit kemudian. "Aman?" tanyanya pelan. Kevin mengangguk. "Aman." Alia menahan napas. Perekam menyala. Malamnya, dapur sibuk. Alia sengaja mendekat ke meja prep Kevin. "Chef Kevin, Wagyu ini grade A5 kan?" Kevin tersenyum tipis. "Tentu saja, kamu ragu?" Teksturnya agak berbeda. Kevin mencondongkan tubuhnya. "Kalau kamu ingin naik lebih tinggi, jangan terlalu banyak tanya." Kalimat itu terekam jelas. Namun masalah datang lebih cepat dari dugaan. Sekitar pukul 10 malam, listrik dapur mendadak padam sesaat. Gelap. Hanya 3 detik. Tapi cukup. Ketika lampu kembali menyala, salah satu kompor gas menyembur api besar. Seseorang berteriak. Api menjilat kain lap yang gak gantung. Panik. Kevin berteriak. "Gas bocor. Siapa yang ceroboh?" Alia membeku. Ia ingat. Sebelum listrik padam, kompor itu normal. Chef Adrien mematikan katup dengan cepat. Api padam, tapi semua mata langsung tertuju pada Alia. "Kamu yang terakhir pakai kompor itu?" bentak Kevin. "Bukan saya. Jangan bohong." Chef Adrian menatapnya lama. "Apakah kamu menyentuh katupnya?" "Tidak, Chef." Sunyi. David masuk membawa laporan. "Chef, kabel belakang kompor seperti digunting." Semua terdiam. Digunting. Bukan bocor alami. Seseorang merencanakan ini, dan semua orang tahu. Kalau api membesar sedikit saja, Alia yang paling dekat akan jadi korban pertama. Malam itu Alia pulang dengan langkah cepat. Hujan turun deras, jalanan licin. Saat ia menyeberang dekat simpang lampu merah Batu Aji, sebuah motor melaju terlalu cepat ke arahnya. Nyaris menabraknya. Pengendara itu berhenti sebentar. Menoleh, helm hitam, tatapan dingin, lalu pergi. Jantung Alia hampir lepas. Itu bukan kebetulan. Di kamar kos, ia memeriksa perekam. Semua suara jelas. Percakapan, ancaman halus, dan kalimat Kevin tentang naik jabatan. Tapi belum cukup. Belum ada bukti kuat soal transaksi besar. Madam Helena datang malam itu. Wajahnya tegang. "Aku dengar soal kompor." "Itu bukan kecelakaan, Bu." "Aku tahu." Helena mengeluarkan amplop kecil, foto-foto. Gambar Vino bertemu 2 pria berseragam pelabuhan. Transaksi dokumen. Ini sudah lama. Aku simpan sendiri, tapi aku tidak punya saksi dapur. Sekarang mereka punya. Alia. Keesokan harinya sesuatu berubah. Chef Adrian memanggil Alia sendirian. "Duduk." Tidak ada nada marah. Hanya lelah. "Kamu pikir saya tidak tahu?" Alia menahan napas. "Tahu apa, Chef?" "Bahwa bahan ditukar. Bahwa ada permainan." Jantung Alia berdetak keras. Kalau Chef tahu kenapa diam, Adrian tersenyum pahit. "Kamu pikir mudah melawan orang seperti Vino?" "Lebih mudah pura-pura tidak tahu." Tatapan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, Alia melihat ketakutan di mata pria itu. "Saya punya keluarga, dan mereka tidak segan bermain kotor. Termasuk mencoba membakar dapur." Adrian tak menjawab. Itu jawaban paling jujur. Malamnya Vino datang lagi. Ia melihat Alia lebih lama dari biasanya. "Kamu tampak lelah." "Saya baik-baik saja." Batam kota keras. Tidak semua orang cocok. Alia menatapnya tenang. "Saya belajar bertahan." Vino tersenyum tipis. "Kita lihat saja." Namun yang tidak diketahui Vino, unit kecil dari kepolisian Batam mulai menerima laporan anonim. Tentang dugaan manipulasi impor bahan makanan. Tentang jaringan lintas pelabuhan.
Nama PT Samudra Rasa Internasional mulai muncul, dan semuanya mengarah pada satu orang, Vino Halim. Di akhir malam, Kevin kembali menerima telepon. Apa? Dia selamat. Sunyi. Kalau begitu percepat. Alia yang berdiri tak jauh dari lorong belakang mendengar potongan itu. Selamat, mempercepat. Ia sadar satu hal, mereka tak akan berhenti pada intimidasi. Langkah berikutnya mungkin bukan peringatan, melainkan eksekusi. Di luar, hujan berhenti, tapi badai baru saja dimulai. Alia berdiri di depan cermin kecil kamar kosnya di Batu Aji. Wajahnya pucat, matanya kurang tidur. Semalam ia memutar rekaman berulang kali. Suara Kevin, suara Adrian, potongan percakapan tentang barang asli. Tapi belum cukup untuk menjatuhkan Vino. Mereka butuh transaksi besar. Dan Madam Helena punya firasat. Sabtu ini pesta khusus di restoran. Vino membawa investor dari Singapura. Biasanya itu momen pertukaran terbesar. Alia mengangguk. Aku akan masuk lewat belakang. Helena menatapnya lama. Kamu sadar ini bukan lagi soal mimpi jadi koki? Alia tersenyum kecil. Memang dari awal bukan cuma itu. Sabtu malam. La Meridian Batam tampak lebih megah dari biasanya. Mobil-mobil hitam berjejer. Pria berjas berdiri di depan pintu masuk. Di dapur, suasana tegang. Chef Adrian tampak lebih sunyi. Kevin sibuk mengecek kotak penyimpanan pribadi di ruang pendingin. Alia sudah menyiapkan perekam baru. Ia pura-pura sibuk di area prep. Sekitar pukul 9 malam, Vino datang. Ia langsung masuk ke ruang VIP. Beberapa menit kemudian, Kevin dipanggil. Adrian menyusul. Pintu VIP tertutup. Alia bergerak pelan. Ia masuk ke lorong belakang yang mengarah ke ruang penyimpanan anggur. Dari sana suara samar terdengar. Pengiriman lewat Sekupang aman. Bea cukai sudah beres. Minggu depan pindahkan restoran target berikutnya. Suara Vino jelas. Alia menahan napas. Tiba-tiba langkah kaki mendekat. Ia cepat masuk ke ruang freezer kecil. Dingin menggigit kulit. Suara Kevin terdengar di luar. Dia mulai mencurigakan. Kompor kemarin gagal. Alia merinding. Gagal? Berarti memang sabotase. Lalu suara Adrian. Lebih rendah. Jangan gegabah. Kita masih butuh dia di dapur. Butuh? Untuk apa? Kalau dia terlalu banyak tahu, kirim saja ke pelabuhan. Banyak kecelakaan malam-malam. Darah Alia seolah berhenti mengalir. Pelabuhan, Sekupang, kecelakaan. Rekaman terus berjalan. Ini bukti besar. Namun saat ia hendak keluar, pintu freezer tiba-tiba terkunci dari luar. Gelap, dingin, sunyi. Alia membeku. Ia mencoba membuka pegangan. Tak bergerak. Ia menggedor. Tak ada jawaban. Udara makin tipis. Panik mulai merayap. Ini bukan kebetulan. Seseorang tahu ia di sana. Waktu terasa lambat. Napasnya mulai berat. Pikiran tentang ibunya muncul. Tentang dapur kecil di Tegal. Tentang aroma bawang merah goreng. Tidak, ia belum boleh mati di sini. Dengan sisa tenaga, ia mengambil loyang stainless dan memukul pintu sekuat tenaga. Berkali-kali. Sampai suara keras menggema ke dapur utama. Tiba-tiba pintu terbuka. Budi berdiri kaget. Alia, kamu ngapain di sini? Ia hampir roboh keluar. Kevin muncul di belakang Budi. Ekspresinya datar. Kenapa kamu bisa terkunci? Alia menatapnya. Kuncinya macet. Kevin tersenyum tipis. Ya, hati-hati lain kali. Tatapan itu jelas berkata, kali ini gagal, lain kali tidak. Setelah pesta selesai, Madam Helena menunggu di gang belakang. Alia menyerahkan perekam. Helena mendengarnya dengan wajah pucat. Kita punya mereka. Tapi mereka juga tahu aku bahaya. Helena menggenggam tangannya. Besok kita ke polisi. Alia mengangguk. Namun takdir lebih cepat. Saat ia pulang lewat jalan kecil menuju kos, sebuah mobil hitam mengikuti dari jauh. Ia mempercepat langkah. Mobil itu ikut melambat. Lampu depannya menyala terang.
Jalanan sepi. Detik berikutnya, mobil itu mendadak melaju cepat ke arahnya. Alia melompat ke trotoar. Mobil berhenti mendadak. Kaca jendela turun sedikit. Suara dingin terdengar. Kesempatan terakhir. Mobil itu pergi. Kaki Alia gemetar. Ini bukan lagi ancaman samar. Ini percobaan pembunuhan terang-terangan. Keesokan paginya, berita mengejutkan muncul. Salah satu restoran mewah lain di Batam diselidiki karena dugaan manipulasi bahan impor. Nama Vino disebut samar dalam investigasi awal. Jaringan mulai retak. Chef Adrian terlihat lebih tertekan. Ia memanggil Alia lagi. "Kamu bicara ke siapa?" "Saya tidak bicara. Kalau sampai ini meledak, kamu tidak akan selamat." "Dan Chef?" Adrian terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kalah. "Kita sudah terlalu dalam." Alia menatapnya. "Masih ada jalan keluar." "Tidak untuk saya." Kalimat itu terdengar seperti pengakuan. Malam itu, Alia dan Helena menuju kantor polisi Batam membawa rekaman. Seorang penyidik mendengarkan dengan serius. "Ini besar," katanya pelan. "Kami akan koordinasi dengan unit kejahatan ekonomi dan pelabuhan." "Apakah saya aman?" tanya Alia. Penyidik menatapnya. "Mulai sekarang, kamu saksi kunci. Di luar kantor polisi, langit Batam gelap. Tapi untuk pertama kalinya, Alia merasa tidak sendirian. Namun ia tahu, babak selanjutnya bukan lagi permainan diam-diam. Ini akan jadi perang terbuka. Orang-orang tetap bekerja. Kapal tetap hilir mudik ke Singapura. Restoran tetap buka seperti biasa. Seolah tidak ada yang tahu bahwa sebuah jaringan penipuan besar sedang retak dari dalam. Di kantor polisi, penyidik memberi kabar singkat pada Alia. "Kami belum bisa bergerak cepat. Kami harus pastikan semua bukti kuat. Orang seperti Vino punya koneksi." "Koneksi sampai mana, Pak?" "Cukup jauh untuk membuat laporan hilang." Kalimat itu membuat Alia sadar. Ia benar-benar sedang melawan orang besar. Di La Meridian, suasana berubah drastis. Kevin jarang bicara. Chef Adrian makin sering menghilang ke ruang kantor. Vino belum muncul sejak pesta. Terlalu sunyi. Dan dalam dunia seperti ini, sunyi justru pertanda badai. Sore itu Adrian memanggil Alia. "Temui Vino malam ini." Alia terdiam. "Untuk apa?" Dia ingin bicara baik-baik. "Di mana?" "Sekupang." Jantung Alia berdetak keras. Sekupang. Pelabuhan. Tempat yang disebut dalam rekaman. "Kenapa saya harus datang?" Adrian menatapnya lama. "Kalau kamu tidak datang, mungkin orang lain yang akan datang ke kamu." Ancaman terselubung. Atau peringatan. Sulit dibaca. Malam turun lebih cepat di pelabuhan Sekupang. Lampu dermaga memantul di air hitam. Kapal besar bersandar diam seperti raksasa tidur. Alia datang sendiri. Ia sudah memberitahu penyidik. Mereka bilang akan memantau dari jauh. Tapi memantau bukan berarti menyelamatkan tepat waktu. Mobil hitam terparkir di ujung dermaga. Vino berdiri di luar, jasnya rapi meski angin laut kencang. "Kamu berani juga datang." "Saya tidak suka setengah-setengah, Pak." Vino tersenyum tipis. "Kamu cerdas. Sayang kalau karirmu berhenti di sini. Apa maksud Bapak? Kamu bisa pindah restoran. Ke Singapura, gaji besar. Tutup mulut." Alia menatap laut. "Kalau saya tidak mau?" Vino mendekat. "Batam banyak kecelakaan malam hari. Orang jatuh ke laut. Tidak ditemukan." Dua pria berbadan besar keluar dari mobil. Jantung Alia mulai berdegup keras. Ini bukan lagi intimidasi. Ini eksekusi. Tiba-tiba, satu pria menarik lengannya. Masuk mobil. Alia melawan. "Tolong!" Angin laut menelan suaranya. Vino berdiri tenang. "Kamu diberi pilihan." Alia menggigit lengan pria itu dan berhasil lepas sesaat. Ia berlari ke arah dermaga. Langkah berat mengejar di belakangnya. Jarak ke tepi laut makin dekat. Salah satu pria menarik bahunya kuat. Ia hampir terjatuh. Di detik itu, lampu sorot menyala terang. "Polisi, angkat tangan!" Suara keras memecah malam. Mobil polisi muncul dari dua arah. Pria-pria itu panik. Salah satunya kabur ke arah kontainer. Vino memaki pelan.
Alia jatuh terduduk di lantai dermaga. Napasnya terengah. Penyidik yang sama dari kantor polisi mendekat. Kami bilang kami pantau, tapi Vino belum ditangkap karena tidak ada transaksi yang terlihat jelas malam itu. Hanya percobaan pertemuan. Vino tersenyum tipis sebelum masuk mobilnya. Ini belum selesai. Mobil hitamnya pergi perlahan. Alia sadar, ia selamat. Tapi perang baru saja diumumkan secara terbuka. Keesokan harinya berita kecil muncul di media lokal. Upaya penculikan di pelabuhan Sekupang gagal digagalkan polisi. Nama Alia tidak disebut, tapi dunia bawah tahu siapa targetnya. Di restoran, Kevin terlihat pucat. Kamu benar-benar lapor polisi. Alia menatapnya. Kamu pikir saya akan diam? Kevin mendekat pelan. Kamu tidak tahu seberapa besar ini. Saya tahu cukup untuk tidak takut. Kevin membeku. Untuk pertama kalinya ketakutan terlihat di wajahnya. Namun yang lebih mengejutkan datang dari Chef Adrian. Malam itu ia mendatangi Alia di area parkir. Maaf, Alia terdiam. Untuk apa? Saya pikir mereka hanya bermain uang. Saya tidak tahu mereka akan sejauh ini. Kamu tahu cukup banyak untuk tetap diam. Adrian menunduk. Mereka membiayai restoran ini. Tanpa mereka saya hancur. Dan dengan mereka kamu juga hancur. Sunyi. Adrian menarik napas panjang. Kalau saya bersaksi, apakah kamu mau bantu saya? Alia menatapnya lama. Kalau kamu sungguh ingin keluar, iya. Malam itu untuk pertama kalinya, Adrian berpindah sisi. Bukan lagi antagonis murni, melainkan pria yang terlalu lama takut. Di tempat lain, Vino menerima telepon. Dia lolos. Suara di ujung sana menjawab dingin. Kalau begitu, kita naikkan level. Vino menatap kota Batam dari balkon apartemennya. Lampu-lampu kota berkilau indah. Dan di balik keindahan itu, perang kotor sedang dimulai. Batam tidak pernah benar-benar tidur. Tapi malam itu, kota terasa seperti menahan napas. Di ruang belakang La Meridian, Chef Adrian menyerahkan sebuah flash disk kecil kepada Alia. Tangannya gemetar. Semua ada di sini. Semua apa? Invoice asli, invoice palsu, rekaman transfer, daftar restoran lain yang mereka suplai. Alia menatap benda kecil itu. Satu flash disk. Satu bom. Kenapa sekarang? Adrian tertawa hambar. Karena tadi siang Kevin dipanggil Vino, dan saat dia keluar, dia menatap saya seperti orang yang sudah memutuskan sesuatu. Alia merasakan hawa tak enak. Memutuskan apa? Memilih bertahan atau menyingkirkan yang lain. Sementara itu di Pelabuhan Batu Ampar, sebuah kontainer sedang dipindahkan secara diam-diam. Di dalamnya bukan hanya bahan makanan murah berlabel premium, tapi juga dokumen yang tak boleh sampai ke tangan polisi. Vino berdiri jauh, memantau. Besok pagi semua harus bersih. Dan gadis itu? Vino terdiam sejenak. Kali ini jangan gagal. Kembali ke restoran. Kevin masuk ke dapur dengan wajah dingin. Kamu makin dekat dengan chef ya sekarang. Alia tetap memotong sayuran. Saya kerja. Kevin tersenyum. Kamu pikir Adrian akan selamat? Kalau dia jatuh, kamu juga. Alia menatapnya lurus. Kenapa kamu masih bertahan? Kevin mendekat. Karena dunia tidak berjalan dengan kejujuran. Dunia berjalan dengan kekuasaan. Dan kamu memilih sisi yang salah. Kevin tertawa kecil. Kita lihat siapa yang salah. Malam itu Adrian mengirim data ke penyidik. Pertemuan rahasia di parkiran basement mall dekat Batam Center. Flash disk berpindah tangan. Penyidik membuka sebagian file di laptop. Wajahnya langsung berubah. Ini bukan cuma manipulasi restoran. Apalagi? Ini jaringan impor lintas kota. Batam hanya gerbang. Barang dikirim ke Jakarta, Surabaya, bahkan Bali. Alia terdiam. Skalanya lebih besar dari dugaan. Operasi harus dipercepat, kata penyidik. Kami akan bergerak dalam 48 jam. Namun, seseorang sudah lebih cepat. Saat Adrian pulang malam itu, mobilnya diikuti. Ia sadar. Ia mempercepat laju. Motor tanpa plat mendekat. Satu suara tembakan memecah malam.
Ban belakang mobilnya pecah. Mobil oleng. Menabrak pembatas jalan. Adrian selamat. Tapi pesan itu jelas. Ia tidak lagi aman. Keesokan paginya, berita kecelakaan kecil itu muncul. Kevin membaca berita itu di dapur. Lalu menatap Alia. Kebetulan ya, Alia tak menjawab. Dalam hatinya ia tahu. Waktu hampir habis. Sore menjelang malam. Polisi menyiapkan penggerebekan di 2 titik. Gudang kontainer batu ampar, La Meridian Batam. Semua harus simultan. Jika bocor satu saja, semuanya gagal. Alia diminta tetap bekerja seperti biasa. Bersikap normal, padahal jantungnya seperti hendak meloncat keluar. Jam 8 malam. Restoran penuh. Vino hadir. Kevin tampak gelisah. Adrian mencoba terlihat tenang. Tiba-tiba Kevin menerima telepon. Wajahnya pucat. Ia langsung berjalan cepat ke arah ruang kantor. Alia mengikuti pelan dari belakang. Pintu sedikit terbuka. Flash disk itu sudah sampai ke polisi? Suara Vino terdengar di speaker. Kevin menelan ludah. Belum pasti. Cari tahu sekarang. Kalau Adrian berkhianat, selesaikan. Darah Alia membeku. Kevin tahu. Kevin mencurigai Adrian. Dan mungkin juga dirinya. Saat Kevin keluar ruangan, tatapan mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, Kevin tahu. Alia mendengar semuanya. Sunyi. Kemudian Kevin tersenyum tipis. Terlalu banyak tahu itu berbahaya. Ia mengunci pintu ruangan dari luar dan menyalakan kompor gas di dalam. Bau gas menyebar perlahan. Alia terperangkap. Lagi. Kali ini bukan freezer. Kali ini ledakan. Tangannya gemetar. Ia mencoba membuka jendela kecil. Terkunci. Napasnya berat. Ini jaringan impor lintas kota. Batam hanya gerbang. Barang dikirim ke Jakarta, Surabaya, bahkan Bali. Alia terdiam. Skalanya lebih besar dari dugaan. Operasi harus dipercepat, kata penyidik. Kami akan bergerak dalam 48 jam. Namun, seseorang sudah lebih cepat. Saat Adrian pulang malam itu, mobilnya diikuti. Ia sadar. Ia mempercepat laju. Motor tanpa plat mendekat. Satu suara tembakan memecah malam. Ban belakang mobilnya pecah. Mobil oleng. Menabrak pembatas jalan. Adrian selamat. Tapi pesan itu jelas. Ia tidak lagi aman. Keesokan paginya, berita kecelakaan kecil itu muncul. Kevin membaca berita itu di dapur. Lalu menatap Alia. Kebetulan ya, Alia tak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu. Waktu hampir habis. Sore menjelang malam. Polisi menyiapkan penggerebekan di 2 titik. Gudang kontainer batu ampar, La Meridian Batam. Semua harus simultan. Jika bocor satu saja, semuanya gagal. Alia diminta tetap bekerja seperti biasa. Bersikap normal, padahal jantungnya seperti hendak meloncat keluar. Jam 8 malam. Restoran penuh. Vino hadir. Kevin tampak gelisah. Adrian mencoba terlihat tenang. Tiba-tiba Kevin menerima telepon. Wajahnya pucat. Ia langsung berjalan cepat ke arah ruang kantor. Alia mengikuti pelan dari belakang. Pintu sedikit terbuka. Flash disk itu sudah sampai ke polisi? Suara Vino terdengar di speaker. Kevin menelan ludah. Belum pasti. Cari tahu sekarang. Kalau Adrian berkhianat, selesaikan. Darah Alia membeku. Kevin tahu. Kevin mencurigai Adrian. Dan mungkin juga dirinya. Saat Kevin keluar ruangan, tatapan mereka bertemu. Untuk sepersekian detik, Kevin tahu. Alia mendengar semuanya. Sunyi. Kemudian Kevin tersenyum tipis. Terlalu banyak tahu itu berbahaya. Ia mengunci pintu ruangan dari luar dan menyalakan kompor gas di dalam. Bau gas menyebar perlahan. Alia terperangkap.
Lagi. Kali ini bukan freezer. Kali ini ledakan. Tangannya gemetar. Ia mencoba membuka jendela kecil. Terkunci. Napasnya berat. Ia mendengar suara langkah menjauh. Kevin pergi. Detik-detik berjalan. Sedikit percikan api saja, semuanya selesai. Alia memejamkan mata sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk tenang. Ia ingat satu hal. Di bawah meja ada katup cadangan. Ia melangkak. Bau gas makin kuat. Tangannya menemukan tuas kecil. Ia memutarnya keras. Aliran utama tertutup. Ia lalu memecahkan kaca kecil dengan kursi. Udara masuk. Teriakan pelayan terdengar dari luar. Kevin berbalik, wajahnya panik. Di saat yang sama, pintu depan restoran didobrak. "Polisi, semua diam!" Suara sepatu berlari memenuhi ruangan. Vino mencoba berdiri dari meja VIP. Tapi sudah terlambat. Petugas masuk dari dua sisi. Adrian berdiri terpaku. Kevin mencoba kabur lewat dapur. Tapi dua petugas sudah menahannya. Alia terduduk di lantai. Napas masih terengah. Penyidik masuk ke ruang kantor. Semua selesai. Vino diborgol. Kevin diborgol. Adrian juga dibawa. Tapi bukan sebagai tersangka utama, melainkan saksi pelaku. Vino menatap Alia sebelum dibawa pergi. "Kamu pikir kamu menang?" Alia berdiri perlahan. "Bukan saya yang menang." "Lalu siapa?" Kebenaran. Sunyi. Mobil polisi membawa mereka pergi. Lampu biru merah memantul di kaca restoran mewah itu. Dan untuk pertama kalinya, La Meridian tidak terasa angkuh. Ia terasa kosong. Tapi perang belum benar-benar usai. Karena jaringan di kota lain belum disentuh. La Meridian Batam ditutup sementara. Garis polisi masih membentang di pintu depan. Media lokal ramai memberitakan penggerebekan jaringan impor bahan palsu lintas kota. Nama Vino Halim muncul sebagai aktor utama. Kevin resmi jadi tersangka percobaan pembunuhan dan penggelapan. Chef Adrian diperiksa berhari-hari, tapi statusnya berubah. Saksi pelaku yang membantu membuka jaringan. Batam kembali terlihat tenang. Sore itu, Alia berdiri di jembatan Barelang. Angin laut meniup rambutnya. Semua terasa sunyi. Ia selamat. Kasus terungkap. Tapi tubuhnya masih menyimpan sisa ketakutan. Langkah kaki mendekat dari belakang. Adrian. Tanpa jas koki, tanpa wibawa dingin. Hanya pria biasa. "Kamu baik-baik saja?" Alia tidak langsung menjawab. Masih belajar bernafas tanpa takut. Adrian mengangguk. "Aku juga." Sunyi di antara mereka. Lalu Adrian berkata pelan, "Kalau bukan karena kamu, aku mungkin tetap jadi pengecut." Alia menoleh. "Kamu tetap salah. Aku tahu. Dan kamu tetap punya pilihan." Adrian tersenyum tipis. "Itu yang sedang aku perbaiki." Beberapa hari kemudian, polisi resmi mengumumkan jaringan impor palsu terbongkar. Beberapa restoran lain ikut diselidiki. La Meridian disita sementara untuk audit total. Investor lama mundur. Bangunan itu kosong. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Pemilik properti menghubungi Adrian. "Kami ingin membuka ulang restoran ini. Dengan konsep baru. Bersih." Adrian terdiam lama. Lalu bertanya satu hal. "Apakah saya boleh membawa satu orang?" Alia sedang memasak di dapur kecil kosnya saat Adrian datang. Ia membawa proposal. Nama restoran baru. Rasa asli. Konsep. Transparan. Bahan lokal berkualitas. Tanpa manipulasi impor. "Aku tidak mau lagi dapur yang kotor," kata Adrian. "Lalu kenapa aku?" tanya Alia. "Kamu bukan cuma punya hidung tajam. Lalu, kamu punya keberanian." Sunyi. Alia menatap proposal itu. "Posisiku apa?" Adrian menatapnya serius. "Partner."
Bukan asisten. Bukan bawahan. Partner. Beberapa bulan kemudian, restoran itu buka kembali. Lebih sederhana. Lebih jujur. Tidak ada label berlebihan. Tidak ada klaim palsu. Tapi rasa lebih hidup. Alia berdiri di depan kompor dengan percaya diri. Topi koki kini benar-benar miliknya. Adrian berdiri di sampingnya. Bukan sebagai atasan, sebagai rekan. Di sela kesibukan, Adrian berbisik pelan. Kamu tahu, pertama kali lihat kamu di area cuci piring, aku tidak pernah menyangka. Apa? Kalau suatu hari aku akan berdiri sejajar denganmu. Alia tersenyum kecil. Kita semua pernah berdiri di tempat yang salah. Dan sekarang kita berdiri di tempat yang benar. Tatapan mereka bertemu. Bukan dramatis. Bukan berlebihan. Tapi hangat. Tenang. Malam itu restoran penuh. Seorang food blogger Singapura memuji kejujuran rasa mereka. Seorang kritikus lokal menulis, rasa asli adalah bukti bahwa integritas lebih mahal dari bahan impor. Alia membaca itu diam-diam. Tak ada ledakan. Tak ada sorak berlebihan. Hanya perasaan hangat yang berlahan mengisi dada. Di akhir malam, mereka berdiri di dapur yang sudah bersih. Tanpa garis polisi. Tanpa bau gas. Tanpa ancaman. Adrian berkata pelan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Alia menjawab, kita hadapi bersama. Sunyi. Tenang. Pagi datang perlahan di Batam. Cahaya matahari menyentuh permukaan laut seperti tangan yang menenangkan. Tidak ada sirene, tidak ada kamera, tidak ada teriakan. Kota itu kembali bernapas normal, seolah badai kemarin hanyalah mimpi buruk yang telah berlalu. Di dapur Lasa Asli, Alia berdiri sendirian untuk beberapa menit sebelum jam buka. Ia mencium aroma kaldu yang baru saja mendidih. Bersih, jujur, tidak ada yang disembunyikan. Ia menutup mata. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aroma itu tidak membawa kecemasan. Sidang pengadilan berlangsung singkat namun padat. Nama Vino Halim disebut berulang kali. Jaringan impor palsu, manipulasi bea, penipuan lintas kota, ancaman dan percobaan pembunuhan. Putusan jatuh tegas, hukuman berat, tidak ada drama, tidak ada perlawanan. Hanya palu hakim yang menutup satu bab kelam. Kevin menerima vonisnya sendiri, lebih sunyi, lebih pahit. Chef Adrian berdiri sebagai saksi, wajahnya tenang namun lelah. Ia menatap Alia dari kejauhan di ruang sidang, lalu mengangguk kecil. Tidak ada kata-kata, mereka tidak membutuhkannya. Rasa asli tidak dibuka dengan gemerlap. Tidak ada influencer yang diundang khusus. Tidak ada klaim berlebihan. Hanya pintu yang terbuka tepat waktu. Dan dapur yang bekerja jujur. Pelanggan datang perlahan. Lalu kembali. Lalu membawa teman. Lalu menulis dengan tulus. Rasanya bersih. Tidak rumit, tapi tepat. Ada kehangatan. Alia membaca ulasan-ulasan itu di sela istirahat. Ia tidak tersenyum lebar. Ia hanya menarik napas panjang, seperti seseorang yang akhirnya tiba di rumah setelah perjalanan jauh. Suatu sore, Adrian menaruh sebuah amplop tipis di meja dapur. "Apa ini?" tanya Alia. "Undangan." Ia membacanya. Penghargaan kuliner regional. Kategori integritas rasa. Alia mengangkat alis. Kita baru buka. Justru itu, jawab Adrian. Mereka mencari yang berani jujur sejak awal. Malam penghargaan berlangsung sederhana. Tidak ada gaun berkilau. Alia mengenakan kemeja putih bersih. Adrian berdiri di sampingnya. Bukan di depan, bukan di belakang. Nama mereka dipanggil. Tepuk tangan tidak memekakan telinga, tapi hangat. Di panggung kecil itu, Alia berkata singkat. Suaranya tenang. Rasa yang baik lahir dari bahan yang benar dan hati yang tidak berbohong. Ia turun tanpa gemetar. Malamnya, Alia pulang lebih awal.
Ia duduk di tepi jendela kos, yang kini terasa lebih lapang. Ia menatap ponselnya sejenak, lalu menekan panggilan. "Ibu?" Suara di seberang sana bergetar bahagia. "Alia, kabarmu bagaimana, Nak?" Alia menelan ludah. "Baik, Bu. Apa kamu sudah makan?" Alia tersenyum kecil. "Sudah, masakan sendiri." Ada jeda. Lalu Alia berkata pelan, jujur, tanpa hiasan. "Bu, Alia sudah jadi koki." Hening di seberang. Lalu isak kecil. "Alhamdulillah." Alia menatap langit. "Terima kasih sudah percaya, Bu." Dari dapur kecil itu, Alia belajar. Ibunya tertawa di sela tangis. "Kalau kamu masak dengan hati, orang akan merasakannya." Telepon ditutup perlahan. Alia menyeka mata, bukan karena sedih, tapi karena lega. Keesokan paginya, Adrian menunggu di dapur lebih awal. "Kopi?" tawarnya. Alia mengangguk. Mereka berdiri berdampingan, menghadap jendela dapur. Matahari masuk lembut. Tidak ada percakapan penting. Tidak perlu. "Alia," kata Adrian akhirnya, "aku tidak ingin mengulang masa lalu." "Aku juga. Kalau suatu hari nanti kita berbeda pendapat, kita bicara." Adrian tersenyum. "Kalau suatu hari restoran ini jatuh, kita bangun lagi." Sunyi yang nyaman mengisi sela kata. Bukan janji besar. Bukan drama. Hanya kesepahaman dua orang dewasa yang memilih berjalan di arah yang sama. Malam itu, rasa asli penuh. Alia bergerak lincah di dapur. Tangannya yakin. Hidungnya tajam. Tapi kini tidak lagi waspada. Ia tahu kapan membalik daging. Kapan api diturunkan. Kapan rasa sudah pulang ke tempatnya. Di sudut dapur, sebuah foto kecil terpasang. Dapur kayu sederhana. Ibunya tersenyum. Alia menatapnya sejenak. "Sudah," bisiknya. Pesanan terakhir keluar. Lampu dapur diredupkan. Alia melepas topi kokinya. Lalu memakainya kembali dengan rapi. Ia bukan lagi gadis pencuci piring yang menahan ejekan. Ia bukan lagi target ancaman. Ia adalah koki yang memilih kebenaran dan membiarkan rasa berbicara. Di luar, angin laut Batam bertiup lembut. Tidak ada lagi yang harus dikejar. Yang tersisa hanyalah hari esok. Dan hidangan-hidangan baru yang akan diciptakan dengan jujur. Tamat.